Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Maulida Rahmi dengan NIM 2103056020. Saya mahasiswi dari Fakultas Pertanian, jurusan Peternakan, Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses metabolisme protein pada ternak ruminansia. Check it out. Ternak ruminansia umumnya membutuhkan protein pada masa pertumbuhan, bunting tua, dan masa menyusui dalam jumlah yang cukup. Protein yang dikonsumsi oleh ternak ruminansia itu bersumber dari dua, yaitu protein murni dan nitrogen non-protein atau NPN. Protein tersebut akan mengalami proses pencernaan di dalam rumen. Selama terjadinya mastikasi atau proses pengunyahan, bahan yang mengandung nitrogen akan bercampur dengan saliva. Nitrogen di dalam saliva itu kemudian ditransfer melalui dinding rumen yang kemudian dirubah menjadi amonia. Degradasi mikroorganisme yang menghasilkan amoniak memiliki kemampuan untuk mensintesis amonia menjadi protein mikroba. Ketika produksi amonia melebihi kemampuan mikroorganisme, amoniak diserap ke dalam darah dan dibawa menuju hati, bercampur kembali dalam saliva atau disekresikan dalam urin sebagai urea. Protein merupakan senyawa organik yang menyuplai nutrisi paling tinggi konsentrasinya dalam jaringan daging. Protein digunakan untuk memproduksi sel serta jaringan pada tubuh hewan. Pada tingkat jaringan, protein akan disintesis menggunakan asam amino sebagai bahan baku utamanya, dan asam amino tersebut diperoleh melalui penyerapan asam amino dalam usus halus. Penguraian protein di dalam rumen melalui mekanisme protein polipeptida, oligopeptida, dipeptida, dan asam amino. Pada tahap akhir, asam amino mengalami fermentasi dengan hasil utama amonia. Protein mikroba di dalam rumen umumnya bersumber dari protein yang ada di usus halus. Seluruh protein pakan akan mengalami fermentasi di dalam rumen, sehingga asam amino yang berada di dalam usus halus berasal dari protein mikroba. Adapun sumber protein yang dapat diberikan kepada ternak ruminansia ialah tepung daging, tepung darah, tepung hati, tepung ikan, bungkil jagung, bungkil sawit, ataupun bisa memberikan pakan komersial polar dan konsentrat. Di dalam rumen, protein mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitis yang dihasilkan oleh mikroba. Sebagian mikroba dapat memanfaatkan oligopeptida untuk membuat protein di tubuhnya. Sebagian oligopeptida akan dihidrolisa lebih lanjut menjadi asam amino. Kebanyakan mikroba rumen tidak dapat memanfaatkan asam amino secara langsung. Diduga mikroba rumen, terutama bakteri, tidak mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Kurang lebih 82%
mikroba rumen dapat menggunakan nitrogen amonia. Karena itu, mereka lebih suka merombak asam amino tersebut menjadi amonia. Bakteri proteolitik terbagi menjadi 4. Yang pertama ada asam amino, yang kedua ada amonia atau NH3, yang ketiga ada truporotein, dan yang terakhir ada NPN. Ada beberapa cara untuk memperkecil degradasi protein di dalam rumen. Yang pertama yaitu ada enkapsulasi, yang kedua ada penambahan bahan kimia, yang ketiga ada grinding dan palleting untuk mempercepat red passenger, yang keempat ada cooking menyebabkan protein menggumpal sehingga daya larutnya turun. Yang kelima ada salting, yaitu ternak akan haus sehingga banyak minum dan sebagian protein akan terbawa keluar dari rumen. Yang terakhir ada watering, mempercepat laju pergerakan protein. Mikroorganisme rumen berperan menyelesaikan degradasi protein tahap pertama. Efisiensi penguraian protein oleh mikroba rumen tergantung pada keseimbangan antara proses proteolisis yang menghasilkan peptida dan asam amino secara langsung, berasimilasi ke dalam protein mikroba, dan sintesis mikroba yang membutuhkan sejumlah kecil energi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebagian besar asam amino yang ada di dalam rumen akan diasimilasi oleh mikroba rumen, melepaskan amonia, CO2, metan, dan asam lemak terbang atau VFA dari kerangka karbon yang tersisa. Amonia atau NH3 merupakan hasil akhir dari penguraian protein pakan oleh mikroba rumen dan diasimilasikan NH3 untuk pertumbuhan mikroba. Dalam kondisi tertentu, tingkat produksi NH3 dapat melebihi kebutuhan mikroba sehingga mendorong ke arah tidak efisiennya pemanfaatan protein oleh ternak inang. Sebagian besar amonia di dalam rumen akan digunakan untuk sintesis mikroba dan bisa digunakan sekitar 30-80% oleh bakteri N dan 25-64% oleh protozoa N. Amonia juga akan diserap melalui dinding rumen masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian disalurkan menuju hati dan dimetabolisme menjadi urea. Urea dalam darah kemudian disalurkan kembali ke rumen dengan cara difusi melalui dinding rumen dan saliva. Di dalam rumen, urea sangat cepat dirubah menjadi amonia. Tingkat sintesis mikroba umumnya tidak dibatasi oleh amonia dalam rumen, karena pemanfaatan amonia yang efisien memastikan suatu tingkat maksimal sintesis, tetapi oleh penyediaan dari ATP yang diproduksi melalui fermentasi dari pakan karbohidrat. Nitrogen dalam aliran digesta dari rumen sebagian besar berasal dari protein mikroba, protein pakan yang tidak terdegradasi, amoniak juga campuran dari peptida-peptida yang proporsinya sangat tergantung pada pakan dan aktivitas mikroba di dalam rumen. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang metabolisme protein pada ternak ruminansia. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.